Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan Merpati Z Channel yang ada di Samarinda. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang burung atau ciri burung yang punya mental lost door, ngebom ke bawah ya. Untuk ciri fisiknya adalah sebagai berikut. Kita lihat, kita kalau mau nafsir burung itu harus lihat tongkrongannya dulu ya. Ya, sebelum kita berlanjut masalah pengulasan masalah burung yang mentalnya berani turun ngebom ya. Ini coba lihat di depan kita ini ada sosok ya, kita lihat di tongkrongannya dulu ya. Nah, tongkrongannya seperti apa. Jadi kalau kita itu mau milih burung mungkin di pasar atau di tempat petani dan lain sebagainya, lihat ini ciri-ciri burung yang berani metil lost door ke bawah ya. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Lihat dadanya ya, dadanya seperti itu. Jadi sebelum beli itu kita harus serk dulu ya dengan burung yang akan kita pilih gitu. Lihat dadanya, tampangnya. Nah, kemudian badannya itu enggak terlalu panjang banget ya, enggak terlalu panjang banget. Jadi memperlihatkan kalau dia tenaganya juga penuh gitu, tenaganya penuh. Cara giringnya juga bagus ya. Ini memang sudah player ya, termasuk salah satu daripada andalan saya. Cuman ini masih muda, masih baru rampas ya, baru rampas. Kita nanti jelasnya akan kita olah menjadi suatu player yang bagus ya, player yang bagus. Kemudian setelah itu setelah tahu tongkrongannya, kita nanti akan raba ya. Oke, kita akan raba. Sekarang sudah kita pegang burungnya seperti ini ya. Ya, ini dia burungnya. Hati-hati mulai dari bentuk keserasian, mulai dari patok, kemudian lubang hidung yang cenderung pesek ya, cenderung pesek, kemudian matanya jagung. Mata itu apapun sebenarnya bagus, yang terpenting itu pupil matanya itu ya tidak pecah, itu aja. Kalau yang pecah itu kurang bagus. Mau yang mawar, yang putih juga boleh. Mau yang warna-warna hitam atau mata Jawa juga nggak masalah. Yang penting kita lihat pada waktu dia terkena matahari responnya bagaimana, itu ya, yang terpenting itu aja. Kalau untuk lomba kolong tidak ada masalah ya. Kemudian kita lihati depannya ya, kita lihati depannya seperti itu ya, cenderung dia besar, kemudian agak kalau saya bilang itu agak turun ke bawah gitu ya bodinya. Kemudian lihat ke belakang, nih ya, lihat ke belakang. Kalau kita pegang dari sini ya, bukan ke sini ya. Jadi di sini pas di belakang sini itu sudutnya, segitiganya kental, tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit. Karena ada burung yang benar-benar
segitiga betul, nah itu biasanya turunnya nggak ngebom, malahan turunnya tidak ngebom. Kalau yang ngebom itu yang sedang, nggak terlalu kecil. Tadi segitiganya itu enak itu ya, lihat dari sini, dari punggungnya, kemudian kita mengikuti lar menuju ke sini mah ya, ke pangkal ekor. Nggak usah dihitung ke ujungnya ya, nggak usah dihitung ke ujung sini ya, itu hitungannya sendiri nih. Jelasnya pangkal ekor itu batas-batas daripada badan dia itu sebenarnya mulai dari bahu sini sampai ke pangkal ekor, atau orang Jawa bilang brutu gitu ya. Nah itu segitiga itu enak itu, dan pegangannya penuh ya, pegangannya penuh. Kemudian tampak dari depan itu mepet, ini larnya, bahunya mepet ya. Ya mungkin kalau burung kalau belum jadi atau burung yang masih kurus mungkin ya belum tampak, tapi kan kalau kita sudah mahir untuk memprediksi utamanya, jelasnya kita mampu untuk kedepannya kalau ini sudah tidak kurus lagi mungkin badannya itu akan penuh. Demikian. Yang terpenting proporsional masalah badan ini, badan nih badannya ya, masalah badannya ini kecenderungannya itu kalau saya bilang itu memendek, tapi setelah kita pegang ya, kalau kita pandang itu memendek gitu, kayak cebol gitu, tapi setelah kita pegang agak panjang dia. Nah ketemunya gitu. Jadi tongkrongan itu kita lihat juga penting ya, tongkrongannya dulu baru nanti kita pegang ya. Kita pegang enak, empuk ya. Ya, ada yang mengatakan kenyal. Kalau kenyal itu dagingnya, atau ini di dada itu kenyal itu ya, dadanya kenyal ya, tulangannya besar ya, tulangannya besar, lihat tuh, dan penuh karena ini sudah flyer ya, sudah flyer, ini penuh, dia stabil. Nah, kemudian dadanya atau tulangnya itu enggak terlalu merahu, enggak terlaluan gitu, enggak keterlaluan merahunya. Jadi sedang aja, dari sini tetap bengkong, sini merahu tapi sana lurus gitu ya, sini merahu sana lurus. Oke. Kemudian sapitan di sini agak lentur ya, cuman jaraknya cuman setengah senti, agak lentur, bukan lemes ya, agak lentur. Jadi ada kakunya sedikit, cuman agak lentur. Tuh, biasanya turunnya enak itu. Nah, kemudian selain kita punya bahan yang demikian ini ya, kalau larnya jelas, kalau untuk merpati kolong ya jelas larnya ya. Kita lihat ujung-ujungnya bundel-bundel ya, rapi, tersusun rapi. Ini habis rampas, ini tersusun rapi ya. Ujungnya lihati ya, seperti itu. Nah, ekornya juga rapi ya, kita cari yang rapi ya. Berpautnya juga dikit aja itu ya, ada 1 cm 1,5 cm katakanlah ya, 1 cm 1,5 cm. Jadi utamanya kalau saya mau prediksi burung itu dari tongkrongan dulu ya. Yang terpenting itu tongkrongannya. Kita akan bedakan nanti kalau yang punya saya yang bergaya sprint ya, itu ada cepat betul dia. Kalau sprint itu enggak ada yang lain. Tapi yang terpenting untuk merpati kolong itu adalah pada waktu shoot ke bawah, shoot ke bawahnya itu, walaupun agak kurang sedikit ya, kurang, maksudnya kurang sprintnya di atas, tapi kalau shootnya menang, tetap menang, itu namanya merpati kolong. Makanya
Beda dengan merpati balap. Kalau merpati balap ya kadang-kadang ada juga yang punya shoot juga ada. Sekarang tuh hampir mirip-mirip juga ya. Tapi yang terpenting cepat-cepatan itu. Kalau merpati balap itu sebabnya kan ngelepeknya itu mulai dari awal sudah dikelepek. Beda dengan merpati kolong. Merpati kolong tuh setelah nanti 3/4 atau jam 11, nah itu nunggu peluit. Kalau peluitnya sudah bunyi baru kita kelepek, atau nunggu jam 12 alas kepala kita. Itu perbedaannya di situ. Makanya yang dibutuhkan tetap berbeda dengan keperluan cara bermain kita gitu ya. Ini. Kemudian masalah kaki dan lain sebagainya, ini kebetulan memang kakinya kering sesuai dengan warnanya ya. Sesuai dengan warnanya ya kakinya kering ya. Memang ada lagi yang memang warnanya agak berbeda, mungkin kecenderung memutih ini. Ada yang kecenderungan memutih, kakinya sepintas seperti basah, itu juga banyak gitu ya. Itu nggak usah, kalau saya nggak perlu dihitung banget. Yang terpenting burung itu bukti dan nyatanya nanti setelah kita latih, itu aja. Kalau saya begitu. Ayo, oke, kita akan lihat yang berikutnya ya. Punya saya yang berikutnya yang masih yang sudah players, yang sudah juara juga ada. Kemudian yang masih bakalan apa bahan mentah ada. Ya, kita lihat ya. Ini yang saya ceritakan, ini pernah juara ya. Ini pernah juara walaupun masuk 6 besar ya. Cuman ini sengaja saya ternak karena saya punya induan yang dari darahan itu, yang betina. Coba bedakan antara cara berdiri laki-laki yang belakang itu dengan betinaan yang di depan itu, yang terah itu. Betina aja tongkrongannya itu meyakinkan gitu ya. Itu betina itu. Itu betina itu. Ya. Ini kemungkinan nanti bisa saling menutupi. Kalau ini sprintnya tiada lawan. Sprintnya ngeri. Selalu di depan. Ya, cuman penyakitnya memang gerobok dia. Dia punya darah sprint gitu ya. Ini tak silangkan dengan betina yang ngolong ini ya, ngebom ke bawah itu, jadi terbangnya tinggi ke betinanya. Apa yang akan terjadi ya kita akan lihat nanti ya. Kalau sudah punya anaknya kita akan coba. Jelasnya mentalnya dua-duanya ada, punya mental tarung, dua-duanya punya mental tarung ini. Nah, kemudian ini masih bakalan tuh. Ini bakalan. Ini lihat yang jantan tuh yang kelabu ya, kelabu coklat itu, atau perumpung kalau orang Jawa Timur itu bilang perumpung. Ada kayak tongkol itu ya, sisik tongkol itu. Tuh yang jantan. Sedangkan ini yang betina itu cuma kelepakan biasa ya, geberan biasa. Itu termasuk cido, itu ada jambulnya itu. Nah, itu cara berdirinya beda dengan yang ini. Cara berdirinya sudah beda. Bentuk badannya juga berbeda. Ini cenderung panjang. Ya, kecil memanjang tuh, tidak kecil banget ya. Agak kecil memanjang gitu ya. Kalau ini. Sprintnya kuat banget itu. Nah, sedangkan ini enggak. Ini seperti yang saya pegang ini. Mirip. Mirip sekali. Ya. Mirip sekali, cara berdirinya itu mirip sekali. Pada waktu standby dia ekornya lurus. Ya, pada waktu standby ekornya lurus. Ya. Nanti pada waktu dia siaga, dia ekornya akan ke bawah. Itu. Matanya bagus, tujuan bagus, leheran bagus, tongkrongan saya suka sekali. Apa yang akan terjadi, ini bahan mentah ya, kita akan buktikan nanti di lapangan. Barang-barangnya bagus juga ya. Ini dalam posisi piyek 2, lar 2 maksudnya, tinggal lar 2 nunggu penjawat aja. Ini nanti pas kita akan latih nanti. Oke.
Kemudian ini piyek sama sekali nih ya. Nah ini piyek. Nih. Nah, kalau ini kakinya kelihatan basah ya. Kalau orang bilang, tapi saya bilang enggak, ini enggak basah. Saya bilang ini enggak basah kakinya. Karena apa? Warna aja. Warnanya aja. Itu sisiknya masih jelas itu. Ada garis-garis putih memutih itu ya. Nah, kemudian warnanya, warna kaki, warna kukunya juga menyesuaikan dengan warna bulu. Mulai dari cucuk, ya. Biasanya kalau cucuk itu tembusnya ke kuku. Ini masih masuk kalau salah dalam hitungan, ya. Tapi kalau cara berdirinya kelihatannya ini sprint nih, kelihatannya ya. Tapi apapun itu, kalau kita latih ke kolong, kita ajari dengan untul, kita telaten, niscaya akan jadi gitu. Yang terpenting apa ya, katuranggan pegangan kita itu tidak lepas. Ini supitannya juga bagus, ini juga bagus juga, ini supitannya ya, supitannya bagus juga, ini juga nggak kalah bagus juga ya. Oke, jadi kalau yang lost door yang sudah terbukti adalah ini, seperti ini burungnya ya. Ini mirip dengan ini, mirip dengan ini. Kalau kita lihat tadi ya, mirip sekali. Nah, itu aja ulasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Cara memilih mungkin dimanapun, kalau memang memenuhi kriteria itu ambil ya, ambil. Ya. Oke, gitu aja ulasan dari saya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kemudian share, like, komen. Kita sharing-sharing ya. Saya juga dalam tahap belajar ini, sama saja. Cuman saya sudah membuktikan ini bagus ya, walaupun belum juara. Ini bagus. Udah modelnya bagus, lost bombnya juga bagus ya. Itu aja. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 tiang.